Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hermawan Al-Ghazi dari Informatika 4512 akan menjelaskan tentang siklus hidup pengembangan basis data, orang yang terlibat dalam proses pengembangannya, dan evolusi basis data. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang siklus hidup pengembangan basis data. Siklus hidup pengembangan basis data terdiri dari 5 bagian, yaitu perencanaan, analisis, desain, penerapan, dan pemeliharaan. Yang pertama yaitu tentang perencanaan. Perencanaan ditujukan untuk mengembangkan pemahaman awal tentang situasi bisnis dan bagaimana sistem informasi dapat membantu memecahkan masalah atau membuat peluang menjadi mungkin. Nah, perencanaan ini terdiri dari 2 langkah, yaitu pemodelan perusahaan dan pemodelan konseptual. Nah, yang kedua adalah analisis. Analisis adalah bertujuan untuk menganalisis situasi bisnis secara menyeluruh, untuk menentukan persyaratan, untuk menyusun persyaratan tersebut, dan untuk memilih di antara fitur sistem yang bersaing. Dan yang ketiga yaitu desain. Desain adalah untuk memperoleh dan menyusun semua persyaratan informasi, dan untuk juga mengembangkan semua teknologi dan spesifikasi organisasi. Nah, desain ini juga terdiri dari 2 langkah, yaitu desain basis data logis dan desain dan definisi basis data fisik. Nah, yang keempat yaitu penerapan. Penerapan itu bertujuan untuk menulis program, membangun database, menguji dan menginstal sistem baru, melatih pengguna, dan menyelesaikan dokumentasi. Dan yang terakhir yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan ini bertujuan untuk memantau operasi dan kegunaan sistem dan untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang orang yang terlibat dalam pengembangan basis data. Orang-orang yang terlibat dalam pengembangan basis data yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, analis bisnis. Yang kedua adalah analisis sistem. Yang ketiga, analis basis data dan pemodelan data. Nah, selanjutnya ada juga pengguna. Dan selanjutnya adalah programmer. Selanjutnya adalah arsitek basis data. Selanjutnya ada juga administrator data. Selanjutnya ada manajer proyek. Selanjutnya ada pakar teknis lainnya. Individu lain diperlukan di berbagai bidang seperti jaringan, sistem operasi, pengujian, pergudangan data, dan dokumentasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang evolusi sistem basis data. Nah, sistem basis data telah banyak berevolusi dari basis data ini satu dengan ke basis data yang lain. Nah, berikut adalah evolusinya. Yang pertama adalah model basis data hierarkis. Dalam model hierarki, file diatur dalam struktur top-down yang menyerupai bagian pohon atau silsilah. Yang kedua adalah model basis data jaringan. Dalam model jaringan, setiap file dapat dikaitkan dengan sejumlah file lain yang berubah-ubah. Yang selanjutnya adalah model basis data relasional. Model relasional fokus utama dari kursus ini, mengatur data dalam bentuk tabel dan hubungan di antara mereka. Dan selanjutnya adalah model basis data berorientasi objek. Model berorientasi objek didasarkan pada kelas objek dan hubungan di antara mereka, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kelas objek merangkum atribut dan metode. Selanjutnya ada model basis data multidimensi. Basis data multidimensi yang membentuk dasar untuk gudang data memungkinkan kita untuk melihat data dalam bentuk kubus atau skema bintang. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.